saya sih secara pribadi ya, itu berharap pemerintah memang benar-benar punya keberpihakan yang jelas terhadap penyelamatan lingkungan. Ya, kenapa? Karena pembangunan itu kan sekarang tidak lagi diukur dari seberapa banyak cuan, seberapa banyak modal, maksudnya seberapa banyak finansial yang bisa didapatkan dari pembangunan itu. Tapi pembangunan sekarang itu kan harus dilihat secara menyeluruh, ya. Apakah pembangunan itu harus mendatangkan dampak positif terhadap satu masyarakat tentunya. Kenapa? Karena yang akan merasakan pembangunan itu kan masyarakat. Kalau masyarakat tidak merasakan dampak positifnya, apalah gunanya pembangunan. Yang kedua adalah pembangunan juga harus berdampak positif, harus berdampak terhadap lingkungan, atau pembangunan harus pro terhadap lingkungan. Karena apa gunanya membangun kalau pada saat yang sama juga pembangunan itu justru merusak lingkungan. Saya sudah sampaikan tadi bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki lingkungan itu boleh jadi jauh lebih besar dibandingkan dengan finansial yang didapat dari hasil pembangunan itu. Jadi malah rugi jadinya. Jadi ini persoalan pembangunan kita dulu yang saya harap bisa diperbaiki oleh pemerintah selaku pengambil kebijakan. Itu satu. Terus yang kedua adalah kita juga berharap bahwa pemerintah juga punya komitmen yang tegas dan jelas dalam masalah deforestasi ini, ya. Karena pemerintah kan sudah mengakui sendiri secara faktual bahwa ada 4 juta hutan itu kan yang beralih fungsi menjadi lahan sawit ilegal, ya. Yang legal kita belum tahu berapa ya, karena itu baru yang ilegal kan. Yang beralih fungsi dari hutan menjadi tambang kita juga belum tahu berapa karena pemerintah juga belum merilis data itu. Tapi yang itu saja kan sudah 4 juta, artinya sudah sangat besar. Artinya pemerintah juga sudah tahu bahwa memang ada masalah serius ini terkait dengan deforestasi ini. Artinya pemerintah sudah paham bahwa hutan ini kalau dibiarkan begini terus itu benar-benar bisa rusak, dan ketika rusak pasti akan mengancam keselamatan manusia. Makanya karena sudah ada datanya, pemerintah sendiri yang ngomong, maka kita berharap pemerintah mengambil langkah yang tegas, yang terukur, yang konkret untuk menjaga kelangsungan hutan, untuk menyetop deforestasi, untuk mengembalikan kembali lahan-lahan yang beralih fungsi itu dikembalikan kembali, dialihkan kembali ke fungsi awalnya sebagai hutan. Nah, di sini tentu juga butuh kebijakan anggaran yang berpihak terhadap itu, dan saya yakin pemerintah sebenarnya tidak kurang kok kalau isi anggaran. Ini hanya persoalan ada tidaknya political will, kemauan politik untuk menganggarkan kepada aspek itu. Nah, tanpa adanya kebijakan yang konkret dari pemerintah untuk menstop deforestasi, dan tanpa adanya kebijakan-kebijakan yang konkret untuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada lingkungan, maka tidak menutup kemungkinan bencana yang terjadi di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat itu akan berulang lagi ke depannya. Mungkin memang bukan 1-2 tahun berulangnya, tapi beberapa tahun ke depan. Mungkin juga sudah berganti presiden baru terjadi lagi bencana itu. Tapi itu awalnya muasalnya itu semuanya berasal dari kebijakan yang keliru, dari kebijakan yang memberikan legitimasi bagi rusaknya lingkungan. Dan terakhir, kita juga tentu tetap memberi apresiasi terhadap upaya-upaya pemerintah untuk menyetop deforestasi, untuk berupaya untuk menjaga lingkungan. Kita tentu tidak menutup mata atas hal itu. Itu merupakan hal yang perlu diapresiasi, dan bahkan kita berharap pemerintah lebih meningkatkan lagi kebijakan-kebijakannya pada aspek itu. Dan kita juga berharap walaupun mungkin nanti pemerintahan sudah berganti, tapi kebijakan-kebijakan yang cenderung sudah cukup bagus atau relatif bagus berpihak kepada lingkungan itu tetap bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Namun memang sebagai masyarakat yang merasakan dampak langsung dari kebijakan pemerintah, maka kita memang juga perlu untuk menyuarakan pandangan-pandangan kita terhadap kebijakan terkait dengan kebijakan pemerintah tersebut, karena itu sesungguhnya merupakan bentuk partisipasi kita dalam proses pengambilan kebijakan. Dan itu juga di satu sisi saya sering mengistilahkan bahwa ini sebenarnya bentuk rasa sayang kita terhadap pemerintah, karena kita ingin pemerintah tidak melakukan kesalahan, maka kita memberikan masukan, memberikan koreksi kepada mereka. Jadi koreksi atau kritik terhadap pemerintah sebenarnya merupakan bentuk rasa cinta atau rasa sayang seorang warga negara terhadap pemerintah, karena tidak ingin melihat pemerintahnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang keliru. Karena kalau ada kebijakan keliru, maka pasti yang pertama kali merasakan dampak itu adalah kita sebagai masyarakat yang hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu Bung Amir. Baik, terima kasih Bang Zainal. Luar biasa penyampaian Ya, pendapatnya. sama-sama.
Mudah-mudahan ada Ya. poin-poin yang bisa didapat oleh teman-teman di sini dibawa pulang ke mananya ke roomnya masing-masing. Oke bang, ada yang ingin bertanya bang? Bang Ansari? Ya oke. Kita mudah-mudahan apa yang disampaikan Bang Zainal bisa menjadi entry point buat teman-teman semuanya dan kita berharap bahwa mudah-mudahan deforestasi yang akan dilakukan oleh pemerintah di Papua segera dihentikan karena kita masih berharap bahwa ekosistem alam ini harus tetap terjaga dan kita berharap bahwa penghijauan di Indonesia ini harus tetap artinya ya 50%, 50%, 50% penghijauan dan 50% ya mungkin bisa saja ya, di sana tumbuh-tumbuhan, uh, tumbuhlah ekonomi dan lain-lain. Ada tagline yang menarik bang yang selalu digaungkan oleh BNPB, jagalah alam dan alam akan menjaga kita. Harus kita jadikan plan buat kita untuk kemudian menjaga alam. Dan kita tidak bisa menutup mata ya bang kalau terkait dengan pembukaan lahan sawit yang mungkin juga akan berdampak pada ekonomi masyarakat kita. Karena kan banyak juga masyarakat kita secara individu yang tidak tergabung industri sawit yang punya lahan sawit yang lumayan eh, berhektar-hektar yang hari ini juga menjadi apa namanya pemasukannya mereka. Bang sudah ikut bergabung mungkin Ya. sudah bisa turun dari. Terima kasih banyak bang. Iya, sama-sama, sama-sama. Saya juga berterima kasih. Oke, mungkin lain waktu kita bisa undang kembali Bang Zena untuk menyampaikan apa namanya pemikiran-pemikirannya soal hal-hal yang lain. Terima kasih banyak Bang sudah ikut. Iya, siap, siap. Ya, sama-sama, sama-sama. Ya. Oke, bisa turun Bang kalau ingin turun mungkin ada kesibukannya. Oh ya, oke. Oke, oke. Oke, saya live ya. Ya, siap. Ya. Oke, thank you semuanya teman-teman sudah ikut bergabung. Sudah 1 jam kita ditemani oleh Bang Zainal. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendapat sesuatu yang menarik untuk dijadikan perbincangan di kemudian hari. Kalau diskusi Komal ini menarik untuk teman-teman, mungkin nanti kita akan mengundang kembali beberapa narasumber yang uh, kompeten di bidangnya dan bisa kita kolaborasikan beberapa narasumber-narasumber yang lain. Bisa biar diskusinya juga interaktif gitu, tidak hanya monolog. Rencananya minggu depan kita akan panggil Prof. Ismail Suwardi ke bicara tentang pendidikan dan apa namanya dan oke saya live ya. Terima kasih banyak sudah 1 jam bergabung. Thank you semuanya. Terima kasih Abang Rizky dan kawan-kawan semuanya sudah ikut bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.